warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yaman. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Pak Hikmat gimana kabarnya? Alhamdulillah, pada saat ini saya juga diberikan kesehatan, Pak Yaman. Syukurlah Ya, kalau Pak Yaman juga dalam keadaan sehat, Pak Yaman ya. ya, Baik, Pak Yaman. Eh, Sebelum mulai mungkin ya melakukan coaching mungkin seperti itu, Pak Yaman ya. Saya sebagai peserta mungkin ya ada beberapa yang mungkin disampaikan dan mungkin nanti ditanyakan ketika nanti sebelum dan setelah pelaksanaan seperti itu mungkin Pak Yaman ya dalam praktek coachingnya seperti itu ya, yang ingin saya tanyakan mungkin pertama saya akan mengamati jalannya kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Pak Yaman tentunya mungkin yang dipraktekkan tersebut apakah nanti sesuai dengan alur ceritanya atau apa sepertinya Pak ya. Kemudian di situ apakah coaching tersebut mencapai mungkin yang dikatakan apa namanya ya kemitraannya atau proses kreatifnya ataupun maksimalkan potensinya mungkin seperti itu Pak ya, ya. Nah ini silakan Pak Yaman sebelum memulai. Nah itu yang saya sampaikan mungkin pertama ya sebelum mulai ya, untuk perencanaannya. Kemudian adakah mungkin nanti kompetensi ya kompetensi apa yang akan dikembangkan Pak Yaman mungkin dalam pelaksanaan coaching tersebut. Nah, itu ya. Kemudian kompetensi mana secara spesifik mungkin ya yang ingin Pak Yaman inginkan mungkin ya yang akan diobservasi seperti itu. iya, Kemudian yang terakhir mungkin indikator apa mungkin ya yang tercapai ya yang ingin dicapai dan tujuan pengembangan dalam praktek tersebut yang diinginkan mungkin Pak Yaman dalam praktek pelaksanaan tersebut. baik Pak Hikmat. Untuk kompetensi yang ingin dikembangkan, ini saya ingin berusaha mengembangkan kompetensi dalam memberikan pertanyaan berbobot, gitu ya, sehingga membuat koci ini apa ya potensinya ini maksimal gitu dengan pertanyaan yang berbobot yang saya berikan sehingga membuat koci ini secara mandiri dia bisa mencari alternatif solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Nah, untuk kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi nanti oleh bantuan Pak Hikmat Ya, adalah saya ingin tahapan dari alur tirtanya ini benar-benar apa ya, benar-benar tidak terlewat ya. Artinya alurnya ini sesuai sehingga nanti hasil dari coaching ini bisa maksimal. Nah, sedangkan untuk indikator pencapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan, karena nanti coaching ini adalah salah satu cara dalam menyelesaikan masalah dari koci, tentunya harapan saya adalah nanti koci itu bisa ya mencari dan menentukan alternatif solusi dari permasalahannya sendiri gitu. Secara mandiri dari potensi yang dia miliki, tentunya dengan bantuan saya sebagai sebagai coach gitu ya. Nah, oke. seperti itu Pak Hikmat. Baik, Pak Yaman, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang barusan Pak Yaman sampaikan, terutama dalam pelaksanaan coachingnya harus sesuai mungkin tahap 8 alur cerita tersebut ya Pak ya. Yang mungkin ada kompetensi yang akan di. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Indra, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Yaman. Alhamdulillah pada kesempatan ini sedang baik-baik saja. Pak Yaman gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak Indra. Nah, ini kebetulan hari ini alhamdulillah saya punya Pak waktu Yaman. luang nih. Kemarin itu kan Oke. sempat ya Pak Indra meminta waktu untuk Mhm. ngobrol lah, curhat lah intinya begitu ya. Nah, Ya, ini alhamdulillah sekarang saya punya waktu. Ini ngomong-ngomong apa ini yang mau dibicarakan oleh Pak Indra nih? ya kemarin itu ya dalam situasi mungkin ya kesal-kesal gitu, kesal sama anak-anak di sekolah. Ini terkait proses pembuangan sampah. Aduh, anak-anak.
setiap hari sering gitu dibilangin anak-anak teh bahwa sampah itu eh, ketika habis jajan tolong sampahnya dibuang ke tempat sampah. Ketika setelah jajan tolong sampahnya dibuang ke tempat sampah terus seperti itu. Tapi pada kenyataannya ketika besoknya gitu lagi. Mending kalau misalkan hanya sekelas dua kelas, ini kalau misalkan banyakan kan tiap hari pada repot juga. Memang sih di sekolah juga suka ada yang orang yang khusus yang kebersihan. Cuman kan kalau misalkan tiap hari seperti itu terus, ya tukang kebersihan juga tukang itunya kewalahan gitu, capek capek gitu. Kalau misalkan toh kepada sampah plastiknya dibuang begitu saja walaupun memang sih kadang-kadang kecil ya cuman hanya sekedar seperti sedotan atau misalkan bekas plastik es yang mereka jajan atau bekas permen itu segala macam seperti itu ketika dibuang asal kan memang sebentar kelihatan sekilas itu sepele gitu ya tapi kan sekarang sudah mau musim masuk hujan ketika hujan tiba biasanya itu sampah-sampah sampah-sampah itu suka kan ke bawah arus hujan tuh ke bawah arus air suka masuk ke dalam got suka masuk ke dalam saluran air pada akhirnya mempet ketika sudah mempet kan ujungnya airnya jadi menyebar keluar dari banjir masuk ke dalam talas jadi kotor terus lagi ke paritnya ketika airnya besar seperti itu kadang-kadang jadi hancur jadi bocor dan segala macam seperti itu yang memang yang tidak diinginkan itu pada akhirnya hanya membuang sampah yang sepele seperti itu tapi kan berdampak yang besar ketika pun sampah terbawa arus ke jauh pun ya pada akhirnya nanti kan si sampah mungkin masuk ke sungai jadi kotor sungai dari sungai terbawa arus lagi ke laut nanti jadi di lautnya juga kotor lagi kan salah satu aset dari sekolah kami itu kan dekat pantai dekat tempat wisata seperti itu ya Pak Yaman otomatis ketika membuang sampah di hulu itu di hilir di pantai jadi kotor wisatanya juga kan jadi hancur jadi rusak nanti kalau misalkan jadi rusak para wisata nggak ada yang datang yang pada akhirnya kan masyarakat juga gitu yang jadi rugi seperti itu so ini harus gimana solusinya gitu kalau misalkan ketika anak sulit ketika dibilangin buang sampah kepada tempatnya aduh sangat sangat memusingkan gitu seperti itu Pak Yaman. Baik, Pak, yang saya Ya, tangkap ya, di permasalahan yang dihadapi oleh Pak Indra itu belum munculnya kesadaran diri ya kesadaran dari itu muridnya akan kesadaran dari murid itu pentingnya membuang ya, sampah itu sulit gitu kebersihan seperti itu lingkungan gitu ya. Baik. Nah, seperti itu. sebetulnya kondisi ideal atau harapan dari Pak Indra itu terhadap murid terkait kebersihan itu Kan berharap kalau misalkan kan tempat sampah sudah disediakan gitu ya pengennya si anak itu membuang sampah itu ya pada tempatnya lah gitu masukin ke tempatnya nanti kan petugas sampah juga kalau tidak mah enak jadi tinggal ngambilin aja dari tempat sampah dari tong-tong sampah itu langsung dibuang ke tempat sampah akan jadi kerjaan semakin ringan semakin bersihkannya juga saya berharap bahwa mereka itu sadar sendiri bisa membuang sampah plastik langsung pada tempatnya seperti itu Pak ya. iya baik di sebenarnya harapan itu mungkin kesadaran diri ya akan Iya, sudah kebersihan lebih itu. seperti itu. Nah, Nah, baik. betul. Kita kalau Mhm. digambarkan gitu ya dalam angka ketika 1 sampai 10 Ya, kesadaran diri terkait kebersihan lingkungan bisa dilaksanakan apa? ya di antara misalkan saya memperkirakan itu sekitar 40%-nya lah yang sudah sadar itu, yang masih belum sadar itu masih tinggi gitu. Yang kesadaran membuang sampah itu paling
maksimal itu sekitar 40-an lah gitu, 40%-an gitu. Dan Iya, ya, kepedulian rendah gitu, kepedulian terhadap sampah itu. untuk Betul, kebersihan lingkungan. Mhm. Ya sebenarnya sih kadang kepikiran gitu ya, kalau misalkan apakah ini itu dari kesadaran siswanya atau memang karena tidak adanya pemicu untuk mereka berbuat sadar, semacam misalkan gini, kita mengadakan lomba kebersihan atau misalkan kita melakukan kampanye kebersihan dari pihak sekolah untuk bisa menyadarkan mereka gitu, seperti itu. Atau mungkin bisa juga dengan membuat poster-poster anti sampah atau seperti itu, mungkin memang sih itu belum dilakukan gitu Pak Yaman, sampai ke arah sana seperti itu. jadi itu Heeh. keberpihakan Aku tidak bersedia mungkin. Mhm, mhm, itu heeh, kebersihan lingkungan, campur. Mhm. Mungkin kalau misalkan hal itu dilakukan, pertama yang harus saya lakukan itu mungkin koordinasi dulu dengan pihak sarana ya. Memang sebenarnya tanggung jawab dari lingkungan itu kan dari pihak sarana, wakil kepala sekolah bidang sarana dan stafnya seperti itu. Nanti mungkin yang akan kita lakukan yaitu koordinasi dengan pihak sarana terkait kira-kira yang paling mudah, yang paling memungkinkan dilakukan itu program yang mana gitu, atau program yang lomba kebersihan ataupun kampanye sampah atau membuat poster. Ya semua itu mungkin butuh proses, butuh pemikiran yang apa untuk bisa masuk ke dalam ranahnya pola pikir anak-anak gitu, anak-anak sekolah seperti itu Pak. Warga sekolah pastinya ya, cuman penggeraknya mungkin salah satunya dari sarana, cuman mungkin sarana juga perlu ada orang yang mengingatkan atau apa. Nanti mungkin saya insya Allah berusaha untuk koordinasi dengan pihak sarana mengingatkan agar kondisi ini tidak berlarut-larut seperti itu Pak ya. Target kemungkinan sekarang kan udah mulai masuk awal-awal masuk penghujan, dikhawatirkan itu dampak seperti tadi. Insya Allah secepatnya dalam 2 minggu ke depan saya sudah selesai, sudah bisa melaksanakan program dan sesuai dengan koordinasi. Pak Yaman, ya Pak Hikmat, alhamdulillah sehat Pak Hikmat. bagaimana Pak Yaman setelah tadi melaksanakan coaching, bagaimana yang dirasakan mungkin sama Pak Yaman tersebut? Iya, alhamdulillah Pak Hikmat, saya merasa lega dan puas ya atas yang tadi percakapan coaching yang saya lakukan, meskipun memang masih ada beberapa hal yang perlu saya tingkatkan ya terkait kegiatan coaching yang tadi. Baik Pak. Setelah Pak Yaman
tadi melahirkan kucing, saya sebagai supervisor Pak ya, Ya. akan memberikan mungkin beberapa pertanyaan untuk Pak Yaman. Yang pertama mungkin apa saja yang sudah dilakukan Pak Yaman pada saat coaching tersebut? Baik, Pak Hikmat, untuk hal-hal positif atau hal baik yang sudah saya lakukan dalam kegiatan coaching tadi, yang pertama adalah saya sudah berusaha menjalankan coaching sesuai dengan tahapan kita, mulai dari menanyakan tujuan, identifikasi, lalu menanyakan rencana aksi, dan juga menanyakan bentuk tanggung jawab atau komitmen dari coaching ya. Yang tadi permasalahan paling terkait kesadaran pada kebersihan. Nah, dan berikutnya saya juga berusaha merespon pernyataan dari coaching dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang memantik coaching untuk berusaha mencari berinisiatif mencari alternatif dari solusi permasalahan yang dihadapi. Berikutnya saya juga berusaha menerapkan prinsip coaching, mulai dengan memposisikan diri sebagai mitra, selanjutnya juga melakukan proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coaching. Itu mungkin hal-hal baik yang sudah saya lakukan melalui kegiatan coaching. Baik Pak Yaman, secara keseluruhan Pak Yaman ya sudah baik, sudah menyampaikan mungkin dalam coaching tersebut sudah mengikuti alur-alur yang sudah ditetapkan dalam coaching, terutama mungkin alur ceritanya Pak ya, sudah saya amati mungkin secara keseluruhan sudah menggunakan alur tersebut Pak. Nah, berikutnya Pak saya akan bertanya kepada Pak Yaman, mungkin di sini kompetensi apa ya Pak ya, kompetensi apa yang mungkin akan dikembangkan Pak setelah saya melaksanakan coaching tersebut? Baik, menurut asumsi saya ya, mulai refleksi diri dulu. Ya. Keterampilan yang perlu saya tingkatkan setelah tadi melakukan kegiatan coaching itu adalah mulai dari memilih kalimat atau pertanyaan berbobot ini yang sifatnya ringan tapi berbobot gitu. Artinya karena tadi yang saya lakukan pertanyaannya masih kaku gitu, kesannya kaku dan formal gitu. Sedangkan coaching sendiri itu harusnya santai gitu ya. Jadi kalimatnya sederhana tapi pertanyaannya berbobot. Mungkin itu keterampilan yang ingin dikembangkan adalah bagaimana sih caranya membuat pertanyaan berbobot yang tidak terlalu berat dan tidak terlalu kaku ya, disampaikan kepada coaching. Secara keseluruhan Pak Yaman sudah bagus Pak, barusan dalam praktek pelaksanaan coachingnya sudah memenuhi, sudah mengikuti alur cerita tersebut. Nah itu yang saya amati barusan sudah sesuai, sangat baik Pak. Mudah-mudahan praktek